Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Monalisa dengan NIM 22060109. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu yang berjudul Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan, yaitu pada bab 12. Saya dari sesi 0055 yang dosen pengampunya Bapak Dr. Afwan Satrianto, SEMS. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, globalisasi perekonomian suatu pengantar. Globalisasi makin terintegrasinya perekonomian nasional ke dalam pasar internasional yang meluas. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah semakin terikat melalui perdagangan internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan barang manufaktur. Melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung, khususnya pada bagian perusahaan multinasional besar. Globalisasi atau globalization menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri, globalisasi merupakan proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu dan mengarah ke perekonomian global. Dan akhir-akhir ini kebijakan global, misalnya melalui badan internasional, yaitu World Trade Organization atau WTO, yang merupakan pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional yang berbasis di Jenewa sejak 1995, menggantikan General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyeratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat atau prospek sebuah dunia terlalu bergantung satu sama lain, sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Untuk beberapa hal, globalisasi mungkin merupakan gabungan dari semua ini. Selanjutnya, GATT juga disebut sebagai Badan Internasional yang didirikan pada tahun 1947 untuk menemukan cara dan sarana untuk mengurangi tarif barang dan jasa yang diperdagangkan. Kita akan melihat bahwa ada serangkaian putaran negosiasi perdagangan melalui GATT berikut, yaitu Peraturan Umum Tarif dan Perdagangan. Lalu terdapat juga rente atau sewa. Dalam makroekonomi, merupakan bagian pendapatan nasional yang mengalir ke pemilik sumber daya produktif lahan. Misalnya, tuan tanah, dalam bahasa sehari-hari, adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan properti, misalnya pada gedung dan rumah. Dalam mikroekonomi, sewa atau rente ekonomi merupakan pembayaran atas faktor produksi di atas biaya oportunitas tertingginya. Dalam teori pilihan publik, sewa atau rente merujuk pada kelebihan pembayaran yang dihasilkan akibat adanya hukum, kebijakan, atau peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Beberapa isu pentingnya yaitu pada produk primer. Produk primer merupakan produk yang dihasilkan
dari pekerjaan yang bersifat ekstraktif, pertanian, kayu, perikanan, tambang, penggalian, pangan, dan bahan baku. Selanjutnya itu ketergantungan ekspor. Ketergantungan ekspor merupakan ketergantungan suatu negara pada ekspor sebagai sumber pembiayaan utama bagi kegiatan pembangunannya. Produk primer tadi atau primary produk atau komoditas lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, boksit, dan tembaga. Ketergantungan ekspor pada produk-produk primer turut menghadirkan sejumlah risiko dan ketidakpastian. Produk-produk primer turut menghadirkan yang tidak diinginkan oleh banyak negara. Selanjutnya yaitu transaksi berjalan. Porsi dari neraca pembayaran suatu negara yang mencerminkan nilai pasar dari ekspor dan impor berwujud, misalnya perdagangan komoditas, dan tak berwujud, misalnya jasa pengiriman. Transaksi berjalan atau current account merupakan kelebihan pembayaran impor terhadap penerimaan ekspor. Transaksi modal. Transaksi modal merupakan porsi dari neraca pembayaran yang memperlihatkan volume investasi swasta asing dan hibah serta pinjaman dari negara asing yang mengalir ke dalam dan keluar dari suatu negara. Selanjutnya itu terdapat 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Tujuan untuk pertanyaan berikut yaitu berfokus pada teori-teori tradisional dan kontemporer mengenai perdagangan internasional dalam konteks 5 tema atau pertanyaan mendasar yang mana yaitu yang pertama, bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi. Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan sebagai mesin pertumbuhan dan hal aspirasi pembangunan kontemporer. Yang kedua, yaitu bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara. Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakpemerataan dalam lingkup internasional dan domestik? Atau dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? Lalu yang ketiga, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Yang keempat, yaitu dapatkah negara berkembang secara mandiri, menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya, atau produk dan jasa apa yang dijualnya? Dan yang kelima, yaitu dengan mengingat adanya pengalaman masa lalu, penilaian prospektif apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar atau perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas, dan sebagainya. Atau yang berorientasi ke dalam proteksi demi mencapai kemandirian, atau panduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis. Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi perdagangan bagi pembangunan? Selanjutnya itu arti penting ekspor bagi beberapa negara. Meski angka volume dan nilai ekspor negara-negara berkembang secara keseluruhan merupakan indikator penting dari pola-pola perdagangan bagi negara berkembang secara keseluruhan, beragamnya tingkat kepentingan ekspor terhadap kesejahteraan ekonomi tiap-tiap negara tersamakan oleh data agregat statistik tersebut.
Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada negara-negara maju. Negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang dari negara maju. Misalnya yaitu eh, pada negara berkembang berukuran besar seperti Brazil dan India, yang tadinya memiliki perekonomian sangat tertutup dalam hal pendapatan nasional, cenderung tidak terlalu bergantung pada perdagangan internasional jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya yang menjadikannya relatif kecil. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Yang pertama, terdapat elastisitas pendapatan terhadap permintaan, yaitu bermakna responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dan kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Atau disebut juga income elasticity of demand. Untuk produk primer relatif rendah, presentasi kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh para importir atau kebanyakan adalah negara kaya. Yang kedua yaitu elastisitas harga terhadap permintaan. Responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harganya dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga, atau price elasticity of demand, atas penawaran dari komoditas primer yang juga cenderung rendah, artinya inelastis. Sebagai setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak. Dan yang ketiga yaitu instabilitas pendapatan ekspor. Merupakan fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pada gerakan yang tak menentu dalam harga ekspor. Selanjutnya yaitu nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebis-Singer. Para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari suatu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Nilai tukar perdagangan komoditas merupakan rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap harga rata-rata impornya. Secara matematis, konsep itu dirumuskan sebagai Px per PMR, di mana simbol Px dan PM merupakan masing-masing melambangkan indeks harga ekspor dan impor yang dihitung pada periode dasar yang sama. Misalnya, pada tahun 2005, 100 nilai tukar perdagangan komoditas dari suatu negara dikatakan menurun atau memburuk apabila PX dan PM-nya turun, atau apabila harga-harga ekspor mengalami penurunan relatif terhadap harga impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu hipotesis Prebis-Singer. Merupakan argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurunkan dari waktu ke waktu. Teori ini mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas
mengambil nama dua ekonom pembangunan yang mengeksplorasikan dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara-negara berkembang pada tahun 1950-an. Selanjutnya yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Teori barter. Pertukaran barang secara langsung dengan barang lain dalam perekonomian yang belum sepenuhnya berbasis uang. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal atau sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu keunggulan komparatif. Unggulan komparatif yaitu produksi suatu komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Keunggulan komparatif atau comparative advantage dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya, mereka dapat mempertukarkan setiap surplus komoditas yang diproduksi rumah untuk produk yang lebih cocok dihasilkan oleh orang. Oleh sebab itu, muncullah fenomena spesialisasi atau specialization yang didasarkan pada keunggulan komparatif, bahkan dalam perekonomian subsisten yang paling primitif sekalipun. Selanjutnya itu spesialisasi, merupakan konsentrasi sumber daya pada produksi sejumlah kecil dalam komoditas. Terdapat juga keunggulan absolut. Keunggulan absolut merupakan produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya real yang sama seperti produsen lain, tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Jadi walaupun misalkan negara Jerman memiliki keunggulan absolut dalam biaya kedua komoditas tersebut, tetapi keunggulan biaya komparatifnya terletak pada barang-barang manufaktur. Sebaiknya, jika Kenya mungkin memiliki ketidakunggulan secara absolut dibandingkan Jerman dalam produk manufakturnya dan pertanian dalam arti bahwa biaya produksi unit absolutnya lebih tinggi bagi kedua jenis produk tersebut. Selanjutnya yaitu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional dalam model neoklasik. Terdapat teori perdagangan anugerah faktor. Teori perdagangan anugerah faktor atau neoklasik atau juga disebut dengan proporsi variabel yang disampaikan oleh Hexer of Olin juga memungkinkan kita untuk menjabarkan secara analisis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Dengan kata lain, model perdagangan bebas neoklasik ini menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksi yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teori perdagangan dan pembangunan, argumen-argumen tradisional. Terdapat beberapa argumen yaitu perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor. Yang ketiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan yang komparatif. Yang keempat, merupakan
Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori tradisional tentang perdagangan internasional ini dilandaskan pada sejumlah asumsi implisit maupun eksplisit yang dalam banyak hal seringkali bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam hubungan ekonomi internasional pada saat ini. Hal ini bukannya bermaksud menyangkal bahwa manfaat potensial yang terkandung dalam dunia dengan perdagangan bebas, tetapi mengenali bahwa dunia real diwarnai oleh proteksionisme nasional, kebijakan harga internasional yang tidak kompetitif, dan kegagalan pasar lainnya. Terdapat 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di negara bersifat tetap. Yang kedua, teknologi produksi bersifat tetap atau model klasik. Yang ketiga itu di dalam negara faktor produksi mengalir secara sempurna. Yang keempat yaitu pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara. Yang keenam yaitu keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Selanjutnya pada kritik teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang terdapat sumber daya tetap, lapangan kerja yang penuh, mobilitas internasional dari modal dan tenaga, dan model perdagangan utara-selatan. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan merupakan asumsi awal mengenai sifat statis pertukaran internasional, bahwa sumber daya bersifat tetap didaya gunakan secara penuh dan secara internasional, tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun. Merupakan poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan. Model perdagangan utara-selatan merupakan teori perdagangan dan pembangunan yang berfokus pada perdagangan timpang antara negara maju di utara dengan negara berkembang di selatan, dalam upaya menjelaskan mengapa negara-negara selatan tidak memetik manfaat perdagangan sebesar utara. Model perdagangan utara-selatan atau North-South Trade Model ini terutama berfokus pada hubungan dasar, hubungan dagang antara negara kaya dan negara miskin, sedangkan model tradisional dianggap berlaku bagi seluruh negara. Selanjutnya yaitu pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Teori Van for surplus dari perdagangan internasional memiliki anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan kurang optimal menjadi lebih optimal, sehingga dapat memproduksi lebih banyak output produk primer yang surplusnya dapat diekspor.
Teori Van for surplus atau perluasan pasar atau penyaluran surplus dari perdagangan internasional dirumuskan pertama kali oleh Adam Smith yang kemudian dimodifikasi dalam konteks negara-negara berkembang oleh ekonom Burma dari Myanmar atau dari Lamin. Selanjutnya, yaitu terdapat juga teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Terdapat dua substitusi dan siklus produk. Substitusi sintetis merupakan komoditas yang diproduksi secara artifisial tetapi dapat menggantikan komoditas alami, misalnya karet, katun, wol, kamper, dan pietrum buatan. Siklus produk dalam perdagangan internasional, penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks. Selanjutnya yaitu mobilitas faktor internal, persaingan sempurna dan ketidakpastian dalam skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna dan isu-isu dalam spesialisasi. Skala hasil. Skala hasil merupakan seberapa banyak output bertambah ketika input secara proporsional meningkat. Kendali pasar monopolistik. Situasi di mana output suatu industri dikendalikan oleh satu produsen atau penjual tunggal atau oleh sekelompok produsen yang membuat keputusan bersama. Kendali pasar oligopolistik, yaitu situasi di mana segelintir perusahaan rival tetapi tidak serta-merta bersaing dan mendominasi suatu industri. Selanjutnya itu hasil yang semakin meningkat, penambahan output yang tidak proporsional yang berasal dari perubahan dalam skala produksi. Diferensiasi produk, upaya yang dilakukan produsen untuk membedakan produk mereka dari produk sejenis melalui iklan atau perubahan kecil pada desain produk. Lalu terdapat risiko dan ketidakpastiannya. Risiko merupakan situasi di mana probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil diketahui, tetapi hasil aktualnya tidak bisa dipastikan. Ketidakpastian, di mana situasi ini merupakan hasil yang aktual atau bahkan probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil tidak diketahui sama sekali. Selanjutnya, yaitu tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Kutub pertumbuhan, wilayah yang secara ekonomi dan sosial lebih maju ketimbang wilayah lainnya, seperti wilayah perkotaan versus pedesaan di negara-negara berkembang. Kebijakan industri merupakan upaya yang dilakukan pemerintah menuntun pasar dengan mengordinasikan dan mendukung beberapa kegiatan industri spesifik. Tarif pajak dengan persentase tetap yang dikenakan pada nilai komoditas impor yang dibayarkan pada saat memasuki negara pengimpor. Kuota merupakan dalam perdagangan internasional yaitu pembatasan fisik atas kuantitas barang apapun yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Subsidi merupakan pembayaran pemerintah terhadap produsen atau distributor suatu industri yang bertujuan untuk mencegah kemunduran industri tersebut, menambah lapangan kerja, meningkatkan ekspor, atau mengurangi harga produk terpilih yang dibayarkan oleh konsumen. Keuntungan perdagangan
merupakan peningkatan output dan konsumsi yang berasal dari spesialisasi produksi dan perdagangan bebas bersama unit ekonomi lainnya, termasuk individu, wilayah, maupun negara. Lalu perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Terdapat perdagangan yang seimbang, situasi di mana nilai ekspor dan nilai impor suatu negara seimbang. Selanjutnya yaitu keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Terdapat kantong ekonomi, yang artinya wilayah kecil dengan perekonomian yang maju di mana daerah-daerah di sekitar kurang mengalami kemajuan. Dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi, yaitu pada pendapatan valuta asing. Merupakan jumlah total seluruh penerimaan dalam mata uang asing dikurangi pengeluaran selama 1 tahun fiskal. Dan terdapat juga strategi bagaimana perdagangan internasional bagi pembangunan, yaitu promosi ekspor versus substitusi impor. Terdapat beberapa kebijakan dan substitusi, yaitu yang pertama, kebijakan pembangunan berorientasi keluar. Dalam kebijakan yang mendorong ekspor, seringkali melalui pergerakan bebas modal. Pergerakan bebas modal merupakan pekerja, perusahaan, dan pelajar menyambut hangat perusahaan multinasional dan komunikasi yang terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan pembangunan berorientasi ke dalam. Merupakan kebijakan yang menekankan kemandirian negara berkembang termasuk pengembangan teknologi domestik, pembatasan impor, dan pembatasan investasi swasta asing. Yang ketiga yaitu substitusi impor. Substitusi impor merupakan upaya untuk mengganti impor barang konsumen dengan mendorong kemunculan dan perluasan industri domestik. Yang keempat yaitu promosi ekspor. Merupakan upaya pemerintah untuk memperbesar volume ekspor negara melalui peningkatan insentif ekspor atau mengurangi disinsentif dan sarana lain dalam rangka menghasilkan lebih banyak valuta asing dan memperbaiki transaksi berjalan dari neraca pembayaran negara atau untuk mencapai tujuan yang lainnya. Lalu terdapat nilai tukar valuta asing dalam pengendalian nilai tukar dan keputusan devaluasi. Terdapat nilai tukar ganda dan paralel. Terdapat juga devaluasi, nilai tukar fleksibel, mengambang terkendali, spiral, upah sampai harga, dan nilai tukar yang ditetapkan terlalu rendah. Pengendalian nilai tukar bermakna kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus keluar mata uang domestik dan mencegah memburuknya posisi neraca pembayaran dengan mengendalikan sejumlah valuta asing yang dapat diperoleh atau disimpan oleh warga negara domestik. Nilai tukar ganda dan paralel merupakan sistem nilai tukar falas dengan sebuah nilai tukar yang secara resmi ditetapkan melalui
ditetapkan terlalu tinggi yang berlaku bagi barang modal dan barang menengah impor dan nilai tukar lainnya yang bersifat ilegal atau mengambang bebas yang berlaku bagi barang konsumsi impor. Selanjutnya itu devaluasi, merupakan penurunan nilai tukar resmi antara mata uang suatu negara dengan mata uang seluruh negara lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat juga depresiasi mata uang, penurunan dalam nilai atau harga mata uang suatu negara dibandingkan mata uang negara lain sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran pasar secara bertahap. Selanjutnya yaitu ada nilai tukar fleksibel. Nilai tukar mata uang nasional yang bebas bergerak naik turun dalam merespons pergeseran permintaan dan penawaran yang timbul akibat adanya kegiatan perdagangan dari keuangan internasional. Mengambang terkendali, yaitu nilai tukar yang berfluktuasi yang memungkinkan adanya intervensi bank sentral untuk mengurangi perubahan nilai tukar mata uang yang tak terduga. Spiral upah dan harga merupakan siklus di mana harga konsumen yang lebih tinggi, misalnya akibat devaluasi, menyebabkan tenaga kerja menuntut upah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menaikkan harga dan memperparah kekuatan inflasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai tukar yang ditetapkan terlalu rendah. Pada nilai tukar resmi yang ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah ketimbang nilai real atau bayangan. Jadi nilai tukar yang ditetapkan terlalu rendah justru sangat mendukung ekspor. Lalu terdapat juga optimis dan pesimis dalam merangkum perdebatan lama. Yang pertama yaitu optimis perdagangan, penganut teori yang meyakini bahwa manfaat dari adanya perdagangan bebas, perekonomian terbuka, dan kebijakan pembangunan berorientasi keluar. Yang kedua, pesimis perdagangan proteksionisme baru. Penganut teori ini berpendapat bahwa adanya proteksi tarif atau pembatasan kuantitas perdagangan negara berkembang tidak akan banyak memetik manfaat atau bahkan tidak banyak mendapatkan apapun dari adanya sistem perekonomian terbuka dan berorientasi ekspor. Lalu, eh, proteksionisme baru ini merupakan penciptaan berbagai hambatan perdagangan non-tarif oleh negara-negara maju terhadap ekspor produk manufaktur dari negara-negara berkembang. Liberalisasi perdagangan merupakan pencabutan hambatan perdagangan bebas seperti kuota, tingkat proteksi nominal dan efektif, serta pengendalian nilai tukar. Lalu, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Dapat pendekatan strategi industrialisasi yang aliran ini memiliki pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan bahwa pentingnya mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor produk yang lebih canggih secara progresif. Lalu perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Terdapat integrasi ekonomi yang artinya penyatuan ekonomi dan kebijakan ekonomi hingga taraf tertentu dari dua atau lebih negara dalam satu wilayah. Lalu Uni Ekonomi.
yang artinya integrasi penuh dari dua atau lebih perekonomian ke dalam satu entitas ekonomi. Yang ketiga, blok perdagangan. Blok perdagangan regional merupakan koalisi ekonomi antara negara-negara dalam satu wilayah geografis. Biasanya ditandai dengan liberalisasi perdagangan internal dan pembatasan seragam pada perdagangan eksternal yang dirancang untuk mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Lalu, pabean yang tinggi merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi di mana dua atau lebih negara sepakat untuk membebaskan perdagangan internal antar mereka, tetapi menggunakan tarif eksternal pada seluruh negara non-anggota. Yang kelima, kawasan perdagangan bebas. Suatu bentuk integrasi ekonomi di mana terdapat perdagangan bebas di antara negara anggota, tetapi negara anggota bebas untuk memungut tarif pada negara-negara non-anggota. Lalu terdapat juga pasar bersama. Suatu bentuk integrasi ekonomi di mana terdapat perdagangan bebas secara internal, suatu tarif bersama, dan perdagangan tenaga kerja dan non-modal yang bebas di antara negara-negara mitra perdagangan. Soalnya autarki. Autarki merupakan perekonomian tertutup yang berupaya untuk benar-benar mandiri. Selanjutnya itu penciptaan perdagangan. Pergeseran saat pembentukan pabean tunggal dalam lokasi produksi dari negara berbiaya tinggi ke negara berbiaya rendah. Contohnya yaitu pengalihan perdagangan. Pergeseran saat pembentukan pabean tunggal, lokasi produksi atas barang-barang yang sebelumnya diimpor dari negara non-anggota yang berbiaya lebih rendah dan ke negara yang berbiaya yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Prospek bagi kerjasama selatan-selatan. Meskipun peluang untuk meraup manfaat dari solidaritas antar negara berkembang telah membaik, dalam beberapa aspek prospeknya masih belum jelas. Pada satu sisi, negara-negara berkembang terkemuka tidak pernah memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam Dewan Pembuat Kebijakan Perekonomian Global termasuk G20 yang kini makin dilirik keberadaannya. Dalam kesediaan untuk memperlakukan hak veto dalam WTO, dalam permulaan pergeseran kekuatan di Bank Dunia dan IMF. Selanjutnya yaitu terdapat kebijakan perdagangan negara-negara maju dalam perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru, yaitu pada putaran Uruguay. Putaran GATT yang dimulai di Uruguay pada tahun 1986 dan ditandatangani pada tahun 1994 yang dirancang untuk mendorong perdagangan bebas internasional. Kesepakatan putaran Uruguay atau Uruguayrón pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor. Kesepakatan ini juga menghasilkan WTO yang disepakati di Jenewa untuk menggantikan GATT yang sudah berusia 47 tahun. Terdapat 3 ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang, yaitu yang pertama, negara maju memangkas tarif
pada produk manufaktur rata-rata sebesar 40%. Dalam 5 kali pengurangan yang sama per tahunnya, negara berkembang pada gilirannya sepakat untuk tidak menaikkan tarif karena terikat pada reformasi perdagangan yang baru. Lepas dari pengurangan ini, negara berkembang masih menghadapi tarif yang 10% lebih tinggi ketimbang negara-negara dunia, sementara negara miskin menghadapi tarif 30% lebih tinggi. Yang kedua, yaitu perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap diliberalisasi. Meskipun kemajuan dicapai pada awalnya, subsidi pertanian perlahan-lahan kembali ke angka tertinggi. Yang ketiga yaitu untuk tekstil dan pakaian jadi. Kuota MFA yang sejak lama merugikan ekspor negara berkembang diakhiri pada tahun 2005 dengan pengurangan paling besar berlangsung saat penghujung periode kesepakatan tersebut. Tetapi, tarif atas tekstil impor baru dikurangi hingga rata-rata sebesar 12%, sampai 3 kali lipat dari tingkat rata-rata tarif pada barang impor lain. Jadi, reformasi ini memiliki keterbatasan penting lain. Meskipun tarif biasanya dinilai rendah berdasarkan standar historis, tarif yang meningkat atau bertambah saat produk diolah lebih lanjut sebelum diekspor masih berlangsung. Negara-negara berpendapatan rendah masih menghadapi tarif puncak pada beberapa produk utama dalam sektor pertanian, tekstil, dan pakaian. Dan subsidi pertanian yang sangat distortif masih menjadi ancaman besar bagi banyak negara berkembang, seperti yang disimpulkan oleh United Nations Development Program, yaitu pada negara-negara berkembang dengan 3/4 populasi di dunia hanya akan mendapatkan 1/4 hingga 1/3 keuntungan pendapatan yang dihasilkannya, dan sebagian besar diraup oleh segelintir eksportir yang berkuasa di Asia dan di Amerika Latin. Memang pada tingkat rumah tangga, Bank Dunia melaporkan bahwa tarif perdagangan tertimbang efektif yang dihadapi kalangan miskin lebih tinggi ketimbang mereka yang bukan dari kalangan miskin. Akibatnya, banyak pemerintah negara berkembang, juga perusahaan dan masyarakat meyakini bahwa mereka dirugikan dari adanya negosiasi putaran Uruguay yang akhirnya melahirkan WTO ini. Terdapat juga anggapan luas di dunia ketiga bahwa negara-negara kaya tidak membenarkan menjalankan kesepakatan ini karena enggan membuka pasar mereka secara adil. Negara-negara berkembang mengeluhkan bahwa pemerintah dan perusahaan negara maju memiliki pengacara yang sangat efektif dan mahal, dan pendorong lain untuk memaksa negara-negara berkembang agar mematuhi ketentuan WTO. Sementara negara-negara miskin masih kekurangan sumber daya untuk memaksa negara-negara kaya melakukan hal yang serupa. Pada laporan tahun 2001 dari Ketua WTO mencatat bahwa setelah 8 putaran liberalisasi perdagangan selama setengah abad terakhir, hambatan perdagangan masih terdapat dalam sektor tekstil dan pertanian, barang-barang yang berdampak bagi negara-negara berkembang.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.